Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kamilia Aziza dengan nomor induk mahasiswa 642011542, kelas 642A03, jurusan manajemen, dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro di Universitas Bina Sarana Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan dengan tema permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor penentu permintaan ada 7. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua adalah harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga adalah corak distribusi pendapatan masyarakat. Yang keempat adalah selera masyarakat. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Yang keenam adalah ramalan mengenai keadaan di masa datang. Yang ketujuh adalah pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Lalu, hukum permintaan. Hukum permintaan ialah semakin rendah tingkat harga atau barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta, dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga atau barang akan semakin sedikit permintaan barang tersebut, menurut Ceteris Paribus. Kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara satu harga tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik. Unsur penyusun kurva permintaan. Contohnya ada seperti ini, yaitu keterangannya seperti harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal jumlah barang, lalu atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal dan garis permintaan yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Dan terdapat juga daftar permintaan, yaitu suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Contohnya terdapat pada tabel 1, yaitu permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Yang pertama yaitu P, harga 5.000, jumlah yang diminta 200. Lalu Q, harga 4.000, jumlah yang diminta 400. Lalu ada R, harga 3.000, jumlah yang diminta 600. Lalu ada S, harga 2.000, jumlah yang diminta 900. Lalu ada T, harga 1.000, jumlah yang diminta 1.300. Contohnya terdapat pada gambar 1, yaitu berupa kurva permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Contohnya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Teori permintaan. Apa sih teori permintaan itu? Teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan. Yang pertama adalah faktor harga barang yang diminta. Lalu yang B adalah faktor bukan harga. Pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Terdapat 3 jenis, yaitu harga barang-barang lain, lalu yang kedua pendapatan para pembeli, lalu yang ketiga beberapa faktor lain. Yang pertama, harga barang-barang lain terdapat 3 jenis, yaitu barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Lalu yang kedua yaitu pendapatan para pembeli. Pertama yaitu barang interior,
yang kedua barang esensial, ketiga barang normal, keempat barang mewah. Lalu yang terakhir adalah beberapa faktor lain. Terdapat 4 jenis, yaitu pertama distribusi pendapatan, kedua selera masyarakat, ketiga jumlah penduduk, lalu yang keempat ekspektasi masa depan. Penawaran atau supply adalah jumlah berbagai barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor penentu penawaran. Terdapat 5 faktor. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Maksudnya yaitu jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini kembali lagi pada hukum penawaran. Lalu yang kedua adalah harga barang lain. Maksudnya yaitu apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Lalu yang ketiga adalah biaya produksi. Maksudnya yaitu kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya produksi. Bila biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya. Berarti penawaran barang akan berkurang. Lalu yang keempat adalah tujuan dari perusahaan. Tujuannya yaitu memaksimumkan laba buka hasil produksinya. Lalu yang kelima adalah tingkat teknologi yang digunakan. Maksudnya yaitu kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru sehingga menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. Hukum penawaran yaitu semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Kurva penawaran. Apa sih kurva penawaran itu? Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Unsur penyusun kurva penawaran adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, lalu jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, lalu garis penawaran yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Contohnya itu ada di gambar itu. Garisnya dari kiri bawah ke kanan atas. Daftar penawaran yaitu suatu tabel yang memberikan gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Terdapat pada tabel nomor 2 tentang penawaran buku tulis. Yang pertama adalah keadaan A, harganya yaitu 5.000, jumlah yang diminta yaitu 900. Lalu yang B, harganya yaitu 4.000, jumlah yang diminta yaitu 800. Lalu yang C, harganya itu 3.000, jumlah yang dimintanya yaitu 600. Lalu yang D, harganya yaitu 2.000, lalu jumlah yang dimintanya itu 375. Lalu yang E, harganya yaitu 1.000, jumlah yang diminta adalah 100. Dengan tabel tersebut menunjukkan dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Lalu yaitu terdapat gambar kedua, yaitu kurva penawaran buku tulis, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas, yaitu dengan harga 3.000 dan kuantitasnya 600. Faktor-faktor yang dapat menggeser kurva penawaran ada 3. Yang A yaitu kalau penawaran bertambah diakibatkan oleh faktor-faktor di luar harga, maka supply bergeser ke kiri atas. Lalu yang B yaitu kalau berkurang, kurva supply bergeser ke kiri atas. Lalu yang C yaitu terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar. Perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan atau penawaran. Faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga. Keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi jika yang berubah adalah faktor-faktor ceteris paribus seperti teknologi untuk sisi penawaran atau pendapatan untuk sisi permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal.
Keseimbangan. Keseimbangan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keseimbangan permintaan dan penawaran. Apa sih keseimbangan permintaan dan penawaran itu? Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Lalu yang kedua yaitu terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar, merupakan hasil kesepakatan antara konsumen dan produsen di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Lalu yang ketiga adalah harga keseimbangan. Adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau dijual. Permintaan sama dengan penawaran. Lalu yang A yaitu penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan, yaitu keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan oleh para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Ada 3 cara menunjukkan keadaan keseimbangan. Pertama yaitu dengan menentukan keseimbangan secara angka. Lalu yang kedua dengan menentukan keseimbangan secara grafik. Lalu yang ketiga dengan menentukan keadaan keseimbangan secara matematik. Yang pertama adalah menentukan keadaan keseimbangan secara angka. Terdapat pada tabel 3, yaitu contohnya permintaan dan penawaran buku tulis. Yang pertama adalah harganya 5.000, jumlah yang diminta adalah 200, lalu jumlah yang ditawarkan 900, lalu mengakibatkan kelebihan penawaran. Lalu yang kedua adalah 4.000, jumlah yang diminta adalah 400, lalu jumlah yang ditawarkannya itu 800, lalu menghasilkan kelebihan penawaran. Dan yang ketiga yaitu 3.000, jumlah yang dimintanya itu 600, lalu jumlah yang ditawarkannya itu 600, lalu sifat interaksinya yaitu memperoleh keseimbangan. Itulah contoh keseimbangan secara angka. Lalu juga terdapat yang keempat itu 2.000, jumlah yang diminta itu 375, lalu jumlah yang ditawarkannya itu 375, lalu memperoleh kelebihan permintaan. Lalu yang terakhir adalah harganya berupa 1.000, jumlah yang dimintanya itu 1.300, lalu jumlah yang ditawarkannya itu 100, lalu memperoleh kelebihan permintaan. Intinya yaitu hasilnya itu yang terdapat pada nomor 3 yaitu harganya 3.000, jumlah yang dimintanya itu 600, lalu jumlah yang ditawarkannya itu 600, maka akan memperoleh keseimbangan. Lalu yang kedua yaitu menentukan keseimbangan secara grafik. Terdapat pada gambar nomor 3. Contohnya itu penentuan harga dan jumlah buku yang diperjualbelikan. Contohnya yaitu terdapat garis antara harganya 3.000 dan unitnya itu 600, maka dia memperoleh keseimbangan. Terdapat di titik tengah. Lalu yang B adalah persamaan permintaan dan penawaran. Untuk keperluan itu, perlulah ditentukan 2 persamaan, yaitu persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Bentuk umum kedua persamaan itu adalah persamaan permintaan sama dengan QD sama dengan C min D P. Lalu persamaan penawaran yaitu QS sama dengan min M ditambah N. Keterangannya yaitu adalah C adalah suatu angka tetap. Nilainya menunjukkan jumlah barang yang diminta apabila tingkat harga adalah 0. Nilai C selalu positif. Lalu yang kedua adalah D adalah kecondongan kurva permintaan. Nilainya selalu negatif atau min D karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. Lalu yang ketiga adalah M adalah suatu angka tetap. Nilainya menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan apabila tingkat harga adalah 0. Biasanya nilai M adalah negatif atau yang disebut dengan min M. Lalu yang keempat yaitu N adalah kecondongan kurva penawaran. Nilainya selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. Lalu yang kelima adalah
QD adalah kuantitas yang diminta, QS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga. Telah diterangkan bahwa keseimbangan pasaran dicapai apabila kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Dengan demikian, secara matematik, syarat keseimbangannya adalah QD sama dengan QS, atau C min D P sama dengan min M plus NP. Contoh perhitungan menurut keseimbangan secara matematik. Contoh soalnya yaitu, andaikan persamaan permintaan karet dalam suatu kampung adalah QD sama dengan. Berikut ini contoh perhitungan secara matematik. Contoh soalnya yaitu, andaikan persamaan permintaan karet dalam suatu kampung adalah QD sama dengan 13.000 dikurang P, dan penawarannya adalah QS sama dengan min 2.000 ditambah 2P. Berapakah harga karet alam dan kuantitas karet yang diperjualbelikan? Jawabannya yaitu, berdasarkan persamaan di atas, keseimbangan dalam pasar itu akan tercapai apabila QD sama dengan QS sama dengan 13.000 dikurang P sama dengan min 2.000 ditambah 2P. Lalu hasilnya itu 3P sama dengan 15.000. P-nya sama dengan 5.000. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat harga adalah Rp5.000. Untuk menentukan kuantitas yang diperjualbelikan, QD pada harga keseimbangan perlu ditentukan, yaitu QD sama dengan 13.000 dikurang P sama dengan 13.000 dikurangin P dikali 5.000. Hasilnya yaitu 8.000 kg. Perhitungan ini menunjukkan sebanyak 8.000 kg karet alam diperjualbelikan. Dengan menggunakan persamaan penawaran, nilai yang sama akan diperoleh, yaitu QS sama dengan min 2.000 ditambah 2P sama dengan min 200 ditambah 2 kali 5.000 sama dengan 8.000 kg. Terdapat beberapa kasus keseimbangan. Yang pertama yaitu permintaan bertambah karena kurva permintaan bergeser ke kanan. Lalu yang kedua yaitu permintaan berkurang karena kurva permintaan bergeser ke kiri. Lalu yang ketiga, penawaran bertambah karena kurva penawaran bergeser ke kanan. Lalu yang terakhir yaitu penawaran berkurang karena kurva penawaran bergeser ke kiri. Pendapatan negara pada saat ini. Dilansir dari berita liputan6.com, pendapatan negara hingga akhir Februari tembus sekitar 219,2 triliun. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai 219,2 triliun hingga akhir Februari 2021. Pendapatan ini meningkat sebesar 0,7% jika dibandingkan posisi periode sama tahun lalu yang hanya sebesar 217,6 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara sebesar 219,2 triliun ini pun setara dengan 12,6% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 1.743,6 triliun. Pendapatan negara kita tumbuh positif terutama ditopang dari peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai didukung oleh pertumbuhan cukai dan bea keluar akibat kenaikan harga komoditas serta mulai naiknya bea masuk, katanya dalam konferensi pers APBN kita edisi. Pendapatan negara kita tumbuh positif terutama ditopang dari peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai didukung oleh pertumbuhan cukai dan bea keluar akibat kenaikan harga komoditas serta mulai naiknya bea masuk. Lalu, bendahara negara itu merincikan penerimaan negara yang mencapai 219,2 triliun tersebut berasal dari pajak sebesar
146,1 triliun. Pendapatan pajak ini menurun dibandingkan posisi periode sama tahun lalu yang mencapai 153,6 triliun. Penurunan juga terjadi terhadap PNBP yang tercatat hanya sebesar 37,3 triliun atau setara 12,5% dari APBN. Kemudian, peningkatan justru terjadi terhadap kepabeanan dan cukai yang berhasil tembus mencapai 35,6 triliun. Angka ini meningkat 42,1% jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang berkisar 25,1 triliun. Sedangkan dana hibah sebesar 0,9 triliun, angka ini meningkat 69,1% jika dibandingkan posisi Februari 2019 besar 0,2 triliun.